Joint Ministerial Commission atau JMC ke-11 Indonesia Selandia Baru. Itu loh, JMC adalah mekanisme pertemuan tahunan tingkat Menteri Luar Negeri sebagai dialog bilateral. JMC tahun ini diselenggarakan di kota Auckland. Lalu pasti bertanya, JMC kali ini membahas apa? Nih, ternyata ada klip ini nih. Kembali bertemu di Kemlu seminggu. Menlu RI dan Menlu Selandia Baru membahas isu-isu bilateral seperti kerjasama pendidikan, perdagangan, investasi, keamanan, serta isu kawasan dan dunia, termasuk isu Myanmar dan Palestina. Di kesempatan yang sama, kedua Menlu menandatangani dokumen Plan of Action of the Indonesia-New Zealand Comprehensive Partnership periode 2025-2029. Oke, jadi ada 6 hal yang dibahas. Pertama, people-to-people contact. Amendment Protocol of the Education Arrangement telah difinalisasi dan siap untuk ditandatangani. Selain itu, proposal kesepakatan Working Holiday Visa juga sedang dibahas. Kedua, perdagangan dan investasi. Volume perdagangan 5 tahun terakhir meningkat lebih dari 13%. Dan dalam Plan of Action yang baru, disebutkan target nilai perdagangan di tahun 2029 adalah untuk mencapai 60 triliun rupiah. Terkait Regional Seasonal Employment atau RSE, Menlu menekankan harapan agar angka tenaga kerja musiman asal Indonesia dapat ditingkatkan. Selain itu, Indonesia mengapresiasi komitmen Selandia Baru dalam pendanaan 15,7 juta New Zealand dollars untuk kerjasama energi geothermal dalam skema Indonesia Aotearoa New Zealand Geothermal Energy Program atau PINS, Panas Bumi Indonesia Aotearoa New Zealand. Penis. Oh, I see. Sibuk banget nih Vincent. Ketiga, kerjasama pembangunan. Pada tanggal 17 Juli 2024 kemarin ini, telah ditandatangani Statement of Partnership periode tahun 2024 sampai 2026 antara MFAT dan Bappenas untuk mendorong kerjasama pembangunan. Keempat, kerjasama keamanan. Telah dibahas antara lain upaya penanganan kejahatan lintas batas, kontraterorisme, keamanan siber dan maritim, online scamming, dan perdagangan manusia. Kedua negara memiliki mekanisme dialog pertahanan Bilateral Defense Talk, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah pada bulan September mendatang. Alhamdulillah ditandatangani. Kelima, kerjasama pemajuan HAM. Indonesia memulai keanggotaan di Dewan HAM periode 2004 sampai 2026. Dan Menlu menyampaikan apresiasi atas dukungan Selandia Baru bagi pencalonan Indonesia. Keenam, kerjasama lingkungan. Sejak tahun 1970-an, Indonesia dan Selandia Baru telah menjalin kerjasama di bidang energi geothermal melalui proyek Kamojang di Garut, Jawa Barat. Bulan September mendatang, rencananya akan ditandatangani MOU kerjasama di bidang energi terbarukan dan konservasi energi antara kedua negara. Diharapkan, kerjasama ini dapat mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target emisi nol karbon sebelum tahun 2060. Persiapan press briefing, ini sangat penting nih, persiapan press briefing. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini 30 Juli 2024, saya baru saja selesai melakukan kunjungan kerja ke Auckland. Untuk informasi lebih lanjut, seperti siaran pers, transkrip press briefing, joint statement, dan dokumen Plan of Action, silahkan ada linknya di bagian deskripsi di bawah. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.